akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Wah, keren ya inovasi calon bupatimu. Pengen deh pindah ke Nganjuk. Terus yang paling ultimate ini bro. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari 2 generasi. Generasi milenial dan generasi kolonial. Let's go. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS-BBS lainnya, dimana video-video seperti ini diniatkan untuk mengisi waktu luangmu yang sangat kosong sekali itu. Nah, semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam hidup sebelum akhirnya kita berubah menjadi pocong. Karena kalau jadi pocong makan gak enak, minum gak enak, susah kan, tangan dikit, gak bisa. Cuman bisa loncat ya. Ngeludah, niatnya pengen ngeludah ternyata meleleh ya. Semoga kita tetap diberi kewarasan di dunia yang lagi panas-panasnya ini. Men, lu kalau sadar ya, gue gak tahu kenapa nih. Gue gak tahu ini kita alami di tahun-tahun sebelumnya atau enggak. Tapi saking panasnya jalanan ya, jam 10, jam 11, nyiram air ke jalanan, nguap dalam waktu sepersekian 0 second. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tadi sih dari apa-apa yang gue cari di internet ada 4 penyebab kenapa kita lagi panas banget. Salah satunya adalah siklon tropis, terus sumbu matahari, inilah itulah segala macam. Jadi intinya itu ngebikin panas yang panas delon. Ini perakiraan temperatur. Ini sebenarnya udah dari Oktober 28, tapi untuk ngasih lu ide aja tentang seberapa panas, lu lihat. Panasnya kayak apa? Di Jakarta begitu. Buset, 34, 35, 34, 26. Kemarin Patkur sempat ada yang ngirimin foto. Dia ngecek pakai, jadi kayak tahu gak sih yang perkiraan cuaca apa? Perkiraan suhu. Gua nggak tahu itu feels like doang atau gimana, tapi kayak sampai 42. Gua nggak tahu ini feels like, gua nggak tahu ini apa, tapi kayak sampai 42. Bro, itu lo pakai celana jeans nembus ke paha, nembus ke bagian belakang paha lu. Coba lu bayangin. Bagaimana jadinya, buset dah. Gue tuh mikirnya gini, maksudnya di Bekasi aja kayak gini, bagaimana di Jogja? Bagaimana di Surabaya? Masya Allah. Semarang, wah. Kalau malam tuh nggak panas, kalau malam tuh lebih ke nyelekep banget gitu. Siang-siang mandi, sore kena matahari. Sauna bro, abis kelar mandi keringetan aja, gue kesel batu. Semoga kita diberikan kewarasan di dunia yang sedang panas banget ini ya. Dan untuk menenangkan hati dan pikiran dari yang panas-panas, mari kita lihat kocaknya calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang kocak-kocak sekali ini. Kita akan mulai satu persatu. Ini yang pertama banget dari Oktober 25. Ya, siap-siap bro, pasang sabuk pengaman bro. Ini makin kesana makin kesini bro. Yang pertama, calon Bupati Mesuji Elviana Kamami janjikan surga bagi pemilihnya. Oh Masya Allah. Yang dijanjiin kagak pendidikan gratis, kagak jalanan bagus, langsung surga bro. Masalah ini jalan bagus saya belum tentu tiba-tiba masuk surga gimana? Yakin dari mana? Calon Bupati Mesuji Lampung Elviana Hamami yang memiliki nomor urut 2 ini menjanjikan pemilihnya mendapatkan ganjaran surga jika memilih dirinya di Pilkada Mesuji Lampung. Masya Allah. Oh ini videonya sempat ada rame tanggal 23 Oktober lalu sebenarnya di internet. Ada ya salah satu calon bupati yang cukup wah dalam berkampanye, di mana beliau yang merupakan istri dari mantan Bupati Mesuji Kamami yang pernah menjadi target operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 2019. Kok boleh ya? Nggak tahu. Oke, suaminya. Oke, jadi intinya Elviana menyatakan memiliki program menyantuni anak yatim yang disebut bisa menjamin masyarakat Mesuji masuk surga. Insya Allah Bu, besok di akhirat jenengan bisa membayangkan orang lagi dapat perhitungan di akhirat nanti
tapi kita malah dipanggil mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Kita dipanggil, hai orang-orang mesuji kemarin yang memilih nomor 2, ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyantunnya anak yatim masuk surga bersamaku, kata Nabi. Kita Kemarin teman saya dari Mesuji langsung ngomong, sorry ya bro, yang boleh masuk surga orang Mesuji dong. Gitu gimana? Ya orang Bekasi gimana? Orang Jakarta gimana? Hah? Masya Allah. Mau heran tapi Lampung. Ya. Aduh, kampung halamanku. Setelah video itu rame, kan diomongin sama orang-orang di mana-mana kan, tentu saja. Terus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu mengkonfirmasi bahwa video viral tersebut berasal dari salah satu paslon yang bernama Elviana Hamami. Ia menambahkan pihaknya masih melakukan penelusuran. Ngapain dipenelusurin? Langsung aja. Selanjutnya terkait dugaan pelanggaran, jika dari kami tentunya kami akan telusuri. Robi juga menekankan jika terdapat pelanggaran pidana pemilu dalam video tersebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan ahli bahasa. Oh, bakal jadi panjang nih. Jatuhnya delik aduan kalau misalkan ada yang mau lapor, gas gitu. Tapi kenapa? Kenapa harus surga ini bawa-bawa? Tidak apa ya? Tidak substansional. Tidak substansial. Jadi kita lagi ngebahas tentang apa yang akan ibu lakukan kalau semisal ibu jadi pejabat. Udah gitu aja gitu. Jangan janjinya terlalu sebegitunya amat, Masya Allah. Selamat orang-orang Mesuji. Mungkin kita bisa ketemu di sorga. Atau saya nggak tahu saya masuk sorga apa enggak, tapi bantulah, nanti bantu ya. Bantu aja ya. Sebelumnya gini, ketika kalimat ini keluar, ketika kalimat ngebawa-bawa surga ini keluar, gue tuh kepikiran, kalau misalkan perkara kayak gini dibawa di Pilkada Jakarta, kira-kira akan seperti apa ya? Nyilu banget kan? Tidak lama setelah itu ada. Untuk yang ini saya tidak bisa berkomentar banyak. Saya hanya akan memberikan Anda video yang keluar dari salah satu wakil paslon Cawagup yang nyaranin janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju? Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Ya Nabi waktu itu belum jadi Nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh yang begitu. Nggak, kalau yang ini terlalu politis, saya skip. Ntar dikira saya menyerang atau apa. Emang kalimatnya waduh. Dan ya setelah itu akhirnya kan klarifikasi kan. Ada permintaan maaf lah intinya. Permintaan maaf yang keluar atas pernyataan di forum tersebut. Telah menimbulkan kegaduhan terkait pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu dengan tulus saya menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan. Udah, sesimpel itu. Kenapa harus ada permintaan maaf ya? Karena sudah dilaporkan. Breaking news, Ormas Betawi Bangkit resmi melaporkan calon wakil dengan tindak pidana penistaan agama. Ya kalimatnya soalnya sebut Nabi Muhammad pengangguran, ini gitu-gitu. Ya, kita tidak bisa bicara banyak ya. Tapi tentu nggak dari Jakarta doang dong. Waduh, bro. Ini sebelum kita jalan lebih lanjut, gua sedih banget bro, kayak ini orang-orang yang debat ini yang nantinya akan lu lihat adalah calon pemimpin dari tempat itu, dari wilayah itu, dari kabupaten, dari kota tersebut. Tapi Masya Allah kemana-mana pemikiran. Kayak gue gak tahu ya 2019 tuh pada akhirnya ada debat terbuka yang bener-bener direkam apa segala macam kayak gini atau enggak.
Tapi gue baru ngeliat banget sekarang, dan kelihatan banget kalau banyak yang wadaw. Saking wadaunya, salah satunya ini. Ada calon bupati yang ingin membuat inovasi baru. Saya akan membuat produk baru seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Ternyata selama selekor tahun ini aku ngelegabah. Marinya tak warai ibuku cek gak usah nyelep. Wah, keren ya inovasi calon bupatimu. Pengen deh pindah ke Nganjuk. Enggak, maksudnya gini. Gue tahu mungkin itu ada kesalahan kalimat mungkin, atau kesalahan di skrip mungkin, atau tim sesnya tidak menyiapkan dengan baik mungkin, karena kan kebanyakan perdebat-debatan ini biasanya memang disiapkan oleh tim sukses, dibaca di hari H, biasanya kan cuman gitu. Tapi bukankah kita harusnya punya subjektivitas sendiri dalam menyampaikan sesuatu? Kok bisa yang keluar di sebuah debat adalah yang kayak gitu? Nganjuk tuh tempatnya Billie Eilish. Kenapa tiba-tiba terus lagi ini? Masya Allah. Ceritanya ini sebenarnya udah lama banget sih, dan memang sengaja gue kumpulin jadi satu biar kita recap bareng-bareng aja. Ada sebuah debat yang terjadi di Bojonegoro, debat Pilkada Bojonegoro 2024 yang jadinya dibubarkan karena apa? Karena calon wakil bupatinya yang seharusnya berdebat dengan masing-masing argumennya, salah satunya malah hadir dan ngebawa bupatinya, ngajak kawan. Dan itu menimbulkan pertanyaan banyak orang loh. Ini mau debat apa presentasi depan kelas? Nggak sekalian bawa PowerPoint. Jadi moderator tuh ngasih waktu buat mengemukakan visi dan misi. Tapi salah satu pasangan itu ngebawa kawannya. Dari calon wakil bupati nomor urut 1 nantinya akan diberikan waktu 2 menit 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Perlu kami jelaskan di awal bahwa kami mengikuti keputusan KPU nomor 1363 yang diterbitkan tanggal 23 September 2024 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang diterbitkan tanggal 24 September 2024 yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon. Untuk itu kami karena satu kesatuan, calon bupati dan calon wakil bupati adalah satu kesatuan, maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro. Oh, disorakin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo. Dan ini, seingat gue tuh ada yang ngitungin deh berapa kali diinterupsi sama MC-nya, tapi tetap tidak didengerin interupsinya sampai akhirnya ya dibubarkan. MC loh ngomong, salah satu staf penanggung jawab acara. Maksudnya kalau ketika MC saja tidak didengarkan, gimana rakyat? Gimana kita yang orang-orang susah ini? Yang harus bangun jam 5 pagi, pulang jam 8 malam. Wah, enggak. Nah, ini jadi perkara, panjang sekali bro. Wah, lelah sekali. Dan tentu, ini tuh seperti kemenangan kepada yang nomor 2. Karena apa? Karena dia melihat dengan happy sekali kayak menang tanpa bertanding gitu. Terus nggak lama setelah itu ada penjelasan katanya nih. Gue pengen tahu penjelasannya kayak. Ketika pukul 14 pada hari pelaksanaan debat, di dalam penyusunan kursi di tempat debat ada 2. Tapi ini sudah berbeda nih dengan yang diberitakan sebelumnya. Di sini sudah disebutkan wakil bupati, bukan pasangan bupati dan wakil bupati. Hah? Apa sih? Namun pada pukul 15 berubah. Sekarang coba dilihat hanya 1 kursi.
Itu yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, itu adalah fakta. Kami tidak. Enggak, terus dia salah kursinya. Lah. Enggak, sorry. Untuk warga-warga Bojonegoro, gue yakin pasti adalah 1-2 orang dari Bojonegoro atau 3 dari Bojonegoro mungkin. Emang di sana kursi 2 atau 1 itu menentukan acaranya apa ya? Padahal sudah jelas nih di sana. Ini bapaknya ngeprint sendiri loh. Di-print loh, Bro. Ini ada tulisannya calon wakil bupati, debat publik pertama, calon wakil bupati. Iya, dia mikirnya mungkin kayak, oh, ini karena 2 nih gitu. Oh, jadi emang dari awal tuh beliau, karena dari suratnya tidak secara spesifik menyebutkan ini debat wakil bupati, makanya tadi ketika di awal wakil bupatinya itu bilang referensinya kepada aturan ini. Ya, jadi intinya bapaknya merasa acaranya ini bukan untuk wakil bupati, tapi untuk calon bupati dan wakil bupati, makanya seperti tidak sinkron dengan KPU-nya. Gue nggak tahu ada miss di mana, tapi gue akan tahu gimana lu ya. Kalau misalkan nih, gue pengen ada ada penyampaian visi misi, baru kan setelah itu debat, dan tiba-tiba yang diharuskan adalah wakilnya, gue sih nggak apa-apa ya. Jadi sih kayak, kalaupun wakil, ya nggak apa-apa kan, memang yang kerja pada akhirnya ada 2 kan, ada bupatinya, ada wakil bupatinya gitu. Ya ayo aja, maksudnya apakah disiapkan atau tidak gitu kan. Oh sih, lanjut. Ya gitulah. Terus gue jauh-jauh ke Bojonegoro. Ini nih, debat cagup cawagup pilkada Jakarta. Gue kan nggak nonton ya, karena gue bukan orang Jakarta. Tapi yang Jakarta berseliweran sekali, karena ya namanya Jakarta kan kota bisnisnya Indonesia kan. Gue nggak tahu masih akan jadi ibu kota atau enggak nanti pada akhirnya, tapi debatnya harusnya dilihat sama banyak orang. Tapi kok 2 dari 3 pakai AI ya. Kemarin sih perdebatannya di internet adalah, emang nggak boleh pakai AI? Iya, gimana ya? Ini kan perdebatannya masih panjang sekali gitu. Apa mungkin orang-orang di pemerintah tuh emang nggak apa-apa kali pakai AI? Apa gimana? Maksudnya kalau misalkan desain pakai AI, ntar bikin kebijakan nanya ChatGPT gimana? Bagaimana cara menanggulangi baju lo? ChatGPT bingung. Oke lah, kalau ini masih kelihatan ada effort untuk ngedit atau apa segala macem gitu. Jadi kelihatannya masih clean. Yang ini loh bro, Masya Allah. Lu lihat Jakarta, bro. Ini debat terbuka, ditonton sama banyak orang. Lihat nulis Jakarta aja kagak bisa. Jadi ini adalah ya PPT lah, presentasi untuk kayak debat, terus ada presentasinya kayak apa? Ya nih keluarin AI-nya jelek lagi yang dipakai. Jakartaku aman, ekonomi dan sosial, infrastruktur ekonomi air, dan air, infrastruktur ekonomi air, infrastruktur udara, apa? Gue tahu pada akhirnya lebih penting kalimat yang keluar dari mulut. Tapi mbok yo, Masya Allah. Gue tahu pada akhirnya memang Doski itu dihadirkan dengan segala macam kontroversi dan apa segala macam, juga dengan budget yang sangat tipis. Karena kan perseorangan kan. Tapi ya jangan kayak gini. Pernah dicium pocong nggak? Gitu. Kayak kesel banget ngeliatnya. Pendidikan negeri swasta gratis. Wah, Al-Azhar ketar-ketir. Wah. Bedanya antara yang satu dan yang lain, yang tadi tuh gratis, makanya banyak tiponya. Yang ini ya rada premium dikit lah gitu. Ya oke lah, AI masih ada perdebatannya. Gua nggak tahu lu peduli atau enggak, tapi perdebatan panjang sekali. Tapi ya kalau gua tanya di live sih pada nggak setuju ya tentang perkara ya itu. Cuman oke lah, kita lempar ke yang lain. Dan ini
adalah Pilkada Kor. Ini lucu banget bro, sumpah bro. Ada salah satu paslon yang intinya tidak bisa mengeja digitalisasi. Ya, digitalisasi. Digitalisasi. Saya akan Mungkin nervous, mungkin ya. Mungkin nervous. membuat produk ini baru tadi ya. seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Kalau yang tadi gue bisa positive thinking, mungkin kayak daripada dikirim bahan mentahnya ke wilayah-wilayah lain, mending kita bikin sendiri gitu. Inovasi di tempat sendiri. Tapi itu tidak inovasi itu. Terus yang paling ultimate ini bro. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari dua generasi, generasi milenial dan generasi kolonial. Let's go! Let's go! Itu masih paling komedi di antara yang paling komedi. Pilkada Kor yang paling diingat adalah itu. Seolah-olah itu adalah pujian bro. Ini jokes-jokes zaman dulu yang intinya ya bukan untuk pujian, tapi pede sekali dia. Dan nomor 2 adalah kombinasi dari dua generasi, generasi milenial dan generasi kolonial. Enggak, dia happy banget mukanya. Gue curiga emang ngatain. Tapi bapak jadi samping nggak ngerti ya. Yeay gitu ya, jangan lucu banget. Yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Ibu Sri Mulyani loh, 3 periode kan, memikirkan bagaimana caranya supaya inflasi tidak terjadi. Bapak ini dengan bangga, kita akan dukung inflasi. Supaya inflasi tetap naik. Bagaimana pasangan calon menyusun kebijakan untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan teknologi digital, terutama di daerah tertinggal? Ya, nih coba ya. Bagaimana caranya paslon mengatasi masalah sarana dan prasarana di daerah-daerah yang tertinggal? Silakan. Sebenarnya pengangguran terbuka di Kalimantan Timur itu Lu pernah gak sih lu kayak lost hope gitu, kayak akan dunia kayak suka-sukanya aja lah gitu kayak. Oh ini yang diinterupsi sama MC kagak mau. Oh ini yang paslon nomor 2 senyum-senyum aja. Menurut rakyat mana yang paling funny? Aduh bingung lagi gue. Sekarang gue antara memilih ini atau yang milenial kolonial ini. Voting bro, milenial kolonial atau bapak-bapak kiri ke kanan. Nah masalahnya kalau lu cari di TikTok makin banyak bro. Ya terima kasih. Paslon nomor urut 1 tentu harus mengetahui kondisi geografis di Kabupaten Pulau Taliabu karena mau maju di Taliabu sekarang. Pertanyaan saya, sebutkan nama desa-desa di Taliabu bagian utara dan program apa yang layak di desa setelah nomor urut 1 terpilih nanti. Enggak, menurut lu kita fair-fairan dulu. Menurut lu pertanyaan itu wajar atau tidak? Itu pertanyaan dulu nih. Menurut lu pertanyaan itu wajar atau tidak? Ini lagi debat untuk membuat orang-orang di wilayah tersebut tahu untuk memilih siapa. Debat. Bukan dulu-duluan mau pulang sekolah. Sebutkan nama-nama desa. Well, pada akhirnya gue gak tahu ya yang paslon 1 tahu atau enggak jawabannya. Tapi tidak substansial. Apa sih substansial? Jadi ya kita semua sebenarnya paham. Maksudnya dia tuh sengaja ingin menjebak untuk yang paslon 1 jawabnya salah supaya orang-orang pada kecewa terus nggak milih nomor 1 kan. Tapi kan bukan itu. Dan untung jawaban nomor 1 bagus. Saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya harus menyeberang jalan hingga sampai ke Manhanga. Ibu, air rakit itu mahal sekali Ibu. Jika mereka harus menyeberang di harga 75.000 sekali menyeberang kalau musim lagi bagus.
Itu harus diperhatikan, Ibu. Dan kalau Ibu mau tanya saya di sini, di publik, di acara debat terbuka, ditonton di TV nasional, untuk menanyakan saya nama-nama desa, Ibu sangat sayang sekali waktunya. Karena apa? Sekarang mata nasional ada tertuju kepada kami, Ibu. Itu jawaban bagus sekali itu. Itu kayak dilempar pedang, mau mental balik ke sini, nah gitu. Ini pertanyaan macam apa? Kalau mau pinter-pinteran di arisan Trans 7. Ada Surya kocak ya. Terus ini, bingung mau jawab saat debat pakai jurus pura-pura pikmati. Ya. Mau berkoordinasi, mau dengan kita. Waduh. Jadi intinya kita jadi pihak 01 ya. Dikasih mikrofon. Ini batunya habis nih, tolong diganti. Baik, waktu habis. Enggak, lu tahu nggak sih? Ini panggung ini dibuat untuk apa, lu tahu nggak? Supaya mereka bisa lebih bersinar. Bukan sebaliknya. Ini tuh kita nggak lagi nyari bagus-bagusan nilai. Ini bukan mau diponten nama guru, kagak bro. Mereka tuh waktunya kayak, ayo kita ini. Gimana pun itu adalah untuk mereka supaya mereka punya tempat untuk nyampein visi dan misi mereka, supaya mereka bisa dipilih ketika dapat tempatnya kok. Nah, maunya yang gampang aja. Ada lagi nggak ya yang lain ya? Gue penasaran. Kayaknya ini bakal jadi satu video ya. Mungkin ini penutupan udah, gue nggak tahu. Kayaknya itu aja dah. Orang kita nyari kocak-kocakannya doang. Ini lucu banget. Gue pengen ngebawa bahasan yang lain, tapi kalau gue bawa bahasan yang lain, tiba-tiba akan jadi terlalu lama gitu loh. Perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Tapi bener gak sih hitungannya? Ya secara ini sih bener ya, tapi kan nggak daun katuk doang gitu kan. Masyarakat Lumajang, bahwa saya dan keluarga sekarang bergembira mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Dokter menyatakan saya positif hamil anak kedua. Sehat-sehat ibu, ya maaf bu, sehat-sehat ibu. Sehat-sehat ibu. Kaget banget gua. Waduh. Dengan spirit garis lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera untuk menyambut tahun emas 2245. Ya nggak apa-apa, visioner 200 tahun kemudian kita dipikirin sama dia kan, visioner. Kami akan memberikan pendampingan sejak ibu hamil sampai 1000 hari kehamilan. 1000 hari kehamilan, waktu lahir udah 3 tahun ya. Udah bisa jalan, udah bisa malakin anak SD, udah bisa minta iPhone. Nah, ada lagi nggak ya? Aduh, anjir ini terlalu lucu bro, lucu-lucu banget, nggak masuk akal. Gua kan positive thinking, maksudnya tuh yang dimaksud adalah 1000 hari pertama kehidupan, kalimatnya gitu. Gua positive thinkingnya gitu, mungkin tipe ya nervous mah ada bro. Betul, mereka nggak pernah naik ke atas panggung, kaget gitu kan. Nggak bro, kayaknya gini aja, aneh banget ya. Ini video ini akan gua kasih kalau terlalu lucu. Tapi intinya tolong pikirkan baik-baik siapa sekiranya orang yang akan memimpin daerah lu 5 tahun ke depan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar, meskipun juga bukan waktu yang lama, tapi kan pada akhirnya itu akan menentukan bagaimana kehidupan lu secara 5 tahun nantinya. Ya, kita akan ke KDSBB selanjutnya. Enggak, gue tuh ada kebingungan kayak,
Ini gokil juga ya. Secara kitchen set tuh mewah loh bro. Wah mewah banget ini, gelo. Rumahnya dia dan 2 lantai, gelo.